Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Kali ini kita akan tampilkan satu tayangan yang agak berbeda dari biasanya. Boleh dikatakan pada beberapa sesi terakhir ini lebih banyak pada semacam wawancara ya, dengan rubrik sudut meja. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 28 Maret 2024 hari Kamis, saya hadir di tempat di mana sekitar 3,5 tahun yang lalu, saya juga pernah hadir di sini. Tetapi kali ini dengan suasana dan nuansa yang berbeda di lokasi ini, lokasi makam dari Xiao Beng Chuan. Kita akan lihat apa yang terjadi, apa yang berubah. Berikut ini, mari ikuti saya. Teman-teman, di belakang saya ini boleh dikatakan semacam gapura atau gerbang atau gate ya, yang sebelumnya tidak ada pada saat tayangan saya terdahulu berkaitan dengan rencana revitalisasi dari makam Xiao Beng Chuan. Kali ini sudah ada ya, seperti terlihat di belakang saya ini ya. Kuburan cagar budaya Tan Eng Nio tahun 1937, Xiao Beng Chuan tahun 1942. Jadi ini diprakarsai oleh Himpunan Bersatu Teguh Padang ya, Sumatera Barat dan Riau oleh Tuako Soyong Chuan ya. Dan inilah hasil dari revitalisasi yang merupakan tindak lanjut dari tayangan saya sebelumnya. Kita akan maju lagi, lihat ya, tentang sejarah singkat dari makam dan cagar budaya Xiao Beng Chuan ini. Pemirsa, teman-teman yang terkasih ya, saya berada di gapura atau gate atau gerbang yang dibangun oleh Himpunan Bersatu Teguh HBT Sumatera Barat dan Riau di sini ya. Di bagian gerbang ini dimuatkan sejarah singkat ya, sejarah singkat makam dan cagar budaya Xiao Beng Chuan. Xiao Beng Chuan lahir pada tahun 1866 di Nanjingshang, Zhou, Fujian, China. Beliau hijrah ke Indonesia dan menikah dengan Tan Eng Nio, wanita kelahiran Cina, dikaruniai 2 orang anak laki-laki, Xiao Hok Sun dan Xiao Hok Hui. Dan 4 anak wanita, Xiao Hok Nio, Xiao Sui Nio, Xiao Siu Nio, Xiao Huat Nio. Nah, jadi saya masih baca nih ya dari prasasti ini juga ya. Pada masa penjajahan Belanda, beliau merupakan seorang saudagar yang menjual barang-barang dari negara Eropa dan Cina dengan nama toko Xiao Beng Chuan. Selain sebagai saudagar, beliau juga adalah pendiri dan aktif sebagai pengurus perkumpulan Tionghoa Hue Kuan yang didirikan pada tahun 1900 di Batavia. Dia salah satu di antaranya ya tokoh-tokoh penting pada waktu itu ya. Tionghoa Hue Kuan, sebuah perkumpulan sosial lah gitu ya. Perkumpulan ini dibentuk untuk mengumpulkan dan menyatukan para perantau Tionghoa yang ada di Nusantara serta memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak keturunan Tionghoa. Jadi pada zaman itu salah satunya adalah Xiao Beng Chuan mempunyai kepedulian ya, kepedulian sosial kepada anak-anak keturunan Tionghoa. Kita lanjut ya. Pada 16 November 1943, Xiao Beng Chuan meninggal akibat kecelakaan dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Bukit Padang yang sekarang dikenal dengan Makam Cagar Budaya. Nah, di tempat ini dikenal dengan nama Makam Cagar Budaya. Kita lanjut ya. Atas inisiatif HBT, Tuako Soyong Chuan mencari dan menghubungi ahli waris yang masih ada untuk menyampaikan keinginan HBT untuk merawat dan memelihara makam sebagai bagian dari perjalanan sejarah dan pelestarian cagar budaya. Nah, jadi ini masih ada kaitannya bagaimana mengingat jasa-jasa dari orang-orang tempo dulu dan salah satunya adalah Xiao Beng Chuan dan tempat pemakamannya dijadikan cagar budaya ya. Pihak keluarga yang diwakili salah satu cucu bernama Xiao Honyo, usianya 94 tahun, yang berdomisili di Jakarta bersama dengan para cicitnya memutuskan menghibahkan tanah dan makam Xiao Beng Chuan kepada HBT berupa sertifikat tanah hak milik nomor 51 tahun 1933 seluas 3.690 meter persegi. 3690 ya. Didaftarkan pada Notaris Beatrix Beni SH MPD MKN nomor 39 garis miring 12 garis miring SBTB garis miring BB garis miring 2023 tanggal 13 Desember 2023. Revitalisasi makam bersejarah ini diresmikan tanggal 6 Januari kemarin 2024 oleh Soyong Chuan selaku Tuako HBT
Xiao Honio selaku ahli waris. Nah, pada waktu peresmian ini 6 Januari, saya sendiri tidak sempat untuk bisa membuat reportase, berhubung pada saat itu juga hujan sangat lebat melanda Kota Padang, sehingga akhirnya waktu itu tempat berkumpul di Rumah Duka HBT. Nah, kita akan lanjut ke dalam lagi pemirsa untuk melihat bagaimana dari hasil revitalisasi makam Xiao Beng Chua ini. Pemirsa, kita akhirnya sampai di dekat lokasi makam Xiao Beng Chuan seperti yang terlihat di belakang saya ya. Ini ada semacam penjaganya ya, kiri kanan ya, dengan kain merah. Lalu ada tanjakan jenjang menuju ke makam Xiao Beng Chuan seperti yang terlihat di dalam gambar. Dan pasti lebih cerah ya pewarnaannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena bisa jadi itu akibat dari dimakan usia zaman serta perubahan cuaca yang ada di sini, panas dan hujan. Walau kita tahu bahwa di makam ini ada atap ya. Nah, itu sungguh membantu bagaimana kondisi dari makam ini bisa tetap terjaga dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang mungkin sekian puluh tahun korosi karat ya dimakan oleh usia waktu. Mari kita masuk ke dalam lagi. Akhirnya kita sampailah di pusara atau makam dari orang terkenal pada masa itu, Xiao Beng Chuan beserta dengan istrinya. Di sini ya, di sini tertulis Tan Eng Nio Xiao Beng Chuan meninggal pada 15 bulan 7 2488. Lalu kemudian Xiao Beng Chuan meninggal pada 19 bulan 10 2494. Itu sepertinya penanggalan berdasarkan perhitungan tahun Cina. Tepatnya 16 November 1943. Mari kita saksikan bagaimana penampilan yang sungguh berbeda dengan kondisi makam sebelum-sebelumnya. Yang pasti untuk pewarnaan itu jauh lebih bagus ya. Lebih hidup ya makamnya di sini ya. Kemudian di latar belakang itu juga ada sepertinya dicat ulang ya sehingga jauh lebih menarik. Beberapa bagian dari makam ini tidak begitu banyak mengalami perubahan, tetapi yang pasti pewarnaan jauh lebih bagus. Diwarnai lebih bagus ya. Kita akan coba mengambil jarak yang lebih dekat lagi. Oke, pemirsa ya, kita ambil jarak yang lebih dekat lagi, sama halnya ketika kita mengambil gambar tayangan saya di YouTube pada channel Cuap-Cuap Hardi sekitar 3 tahun 6 bulan silam ya. Nah, kita lihat bagaimana suasananya ya. Pasti berbeda, lebih hidup, pewarnaan pun lebih oke. Luar biasa ya. Hasil dari revitalisasi ini dan tempat ini menjadi tempat cagar budaya sehingga bisa dikunjungi oleh siapa saja yang ingin melihat dari dekat bagaimana makam Xiao Beng Chua ini. Ya. Kita lihat ya di kiri kanannya ya. Kita coba akan mengambil dari dekat ini yaitu foto dari pasangan suami istri, yaitu Pak Sutri, pasangan suami istri Xiao Beng Chuan dan Tan Eng Nio dari jarak lebih dekat. Nah, ini foto beliau ya, foto kita bisa arahkan ke sana ya. Ya, inilah makam dari pasangan suami istri ini sehidup semati ya. Dan bagaimana kepedulian, perhatian terhadap generasi muda Tionghoa pada masa itu juga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa kita juga mesti memperhatikan sesama kita, terutama mereka yang berkekurangan. Saya sampaikan laporan ini beberapa hari sebelum Cheng Beng pada tahun 2024. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga banyak pembelajaran yang bisa didapat dan berharap bahwa ini akan ramai dikunjungi oleh generasi muda Tionghoa dan siapa saja yang ingin melihat dari dekat bagaimana cagar budaya makam Xiao Beng Chuan dan Tan Eng Nio. Terima kasih. Salam